Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo Sobat Praja dimanapun berada, senang sekali saya Ririn Artayani dapat menyapa Anda dalam podcast Petuah Ngopi, penegak peraturan daerah, ngobrol pintar dan inspiratif. Selamat datang di acara Petuah Ngopi, penegak peraturan daerah, ngobrol pintar dan inspiratif. Pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, mengenal Inspektorat Garda Terdepan Pengawasan Pemerintah Daerah. Mungkin masyarakat belum begitu mengenal apa sih peran Inspektorat Daerah dalam tata kelola pemerintahan. Padahal, peran Inspektorat sangatlah penting dalam tata kelola pemerintahan agar masyarakat dapat mengetahui pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan juga akuntabel. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami narasumber Ibu Nimade Susi Adnyani SEAKMM, selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Halo Ibu Susi. Halo, selamat Terima kasih telah hadir pada podcast Petuah Ngopi, Ibu. Ya, selamat siang. Terima kasih juga sudah mengundang kami di sini di podcast Petuah Ngopi. Baik, Ibu. Untuk awalan, mungkin Ibu boleh menyapa Sobat Praja yang sedang mendengarkan podcast ini, sekaligus Ibu memperkenalkan diri. Silakan, Ibu. Selamat siang semuanya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Susi Adnyani yang saat ini sebagai Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng. Sangat senang sekali bertemu dengan Sobat Praja semuanya. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol yang bermanfaat untuk Sobat Praja semua. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sebagai gambaran awal Ibu nih, boleh nggak dijelaskan dulu kepada masyarakat kita, apa sih peran ataupun tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng ini? Silakan Ibu. Ya, baik Sobat Praja dan juga masyarakat semuanya yang menyimak podcast ini. Jadi sebenarnya Inspektorat Daerah itu tidak asing lah ya di masyarakat, bahwa kita ini adalah merupakan perangkat daerah yang membantu Bapak Bupati dalam fungsinya sebagai pengawas internal. Jadi lebih dikenal dengan istilah namanya APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Jadi sesuai dengan peran dari Inspektorat sendiri, sebenarnya fungsi Inspektorat itu sudah bergeser dari semulanya hanya watchdog gitu ya, jadi pengawas, dan biasanya di post audit, sekarang sudah bergeser sebagai early warning system, jadi pendeteksi awal terjadinya agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan. Kemudian kita juga berfungsi sebagai assurance, pemberi jaminan, penjamin kualitas bahwa tata kelola pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi. Dan terakhir, kita memiliki fungsi atau peran sebagai consulting, jadi memberikan layanan konsultasi dan juga pembinaan kepada aparat perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng. Baik, ternyata memang sangat strategis sekali ya peran dari tugas dan fungsi dari Inspektorat Daerah itu Ibu ya. Kemudian Ibu, bagaimana sih juga peran Inspektorat dalam mendukung pembinaan dan juga pengawasan untuk pengendalian kecurangan atau fraud itu sendiri di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng ini? Ya, kami sebagai lembaga pengawas ya tentunya memiliki peran dalam pengendalian fraud. Sebenarnya kalau kita ngomong pengendalian internal ya, pengendalian internal itu kita ada yang dikenal dengan 3 lines defense. Jadi 3 lini pertahanan. Di dalam pemerintahan daerah itu ada 3 lini pertahanan. Lini pertama itu adalah pelaksana kegiatan tersebut. Jadi internal dari aparat pemerintah itu sendiri. Kemudian yang kedua, lini kedua itu adalah pemeriksa atau SPI yang ada di internal perangkat daerah, misalnya atasan langsungnya yang melakukan pengendalian, melakukan pengawasan terhadap bawahannya yang melaksanakan tugas. Nah, kami di sini adalah lini yang ketiga. APIP ini sebagai lini ketiga untuk melakukan pengendalian internal di pemerintah. Jadi dalam langkah pengendalian fraud ini tidak hanya bisa dari sisi kami saja sebagai instansi pengawas, tetapi 3 lini pertahanan ini harus benar-benar diperkuat.
Nah, tugas kami ini adalah bagaimana dua lini ini berperan, mulai dari lini pertama untuk memahami bahwa setiap pekerjaan mereka memiliki risiko. Nah, ketika mereka sudah tahu tentang risiko yang mereka harus hadapi gitu, ketika ada risiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugas, nah inilah yang harus dikendalikan. Jadi tugas kami itu selain sebagai lini ketiga juga bagaimana membina dan menjaga agar dua lini ini bisa berperan dengan baik. Baik, terima kasih Bu. Kemudian masih banyak juga Bu ya masyarakat yang mungkin masih bingung apa sih perbedaan antara suap, gratifikasi, atau konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya selaku ASN mungkin di lingkungan Kabupaten Belen. Kalau terkait dengan suap, gratifikasi, kemudian konflik kepentingan, itu kan memang salah satu tindakan yang harus kita cegah ya. Sebagai aparat pemerintah, tiga tindakan ini masuk ke dalam tindakan koruptif gitu, yang benar-benar harus kita hindari. Kalau kita ngomong suap, sebenarnya suap, gratifikasi ada lagi satu pemerasan. Itu adalah sama-sama berupa pemberian yang ilegal. Nah, ini arahnya nanti ke tindakan koruptif. Hanya saja perbedaannya adalah ketika kita ngomong suap, berarti yang aktif itu adalah dari si pemberi, dari pihak yang pengguna layanan gitu. Dia mengiming-imingi sesuatu kepada petugas layanan agar bisa diloloskan atau agar prosedur yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Kemudian kalau gratifikasi itu beda lagi. Kalau gratifikasi itu adalah pemberian yang sebenarnya istilahnya tanam jasa. Ketika pelayanan itu belum diberikan, tetapi nantinya itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Nah, di sanalah gratifikasi ini bisa menjadi akar dari korupsi. Kemudian yang ketiga itu pemerasan tadi, yang aktif adalah si aparat. Bagaimana dia memaksa si pengguna layanan agar bisa memberikan sesuatu sebelum layanan itu diberikan. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan kalau konflik kepentingan itu adalah benturan yang menyebabkan si aparat pemerintah tidak bisa memberikan keputusan secara objektif. Jadi konflik kepentingan itu adalah suatu kondisi di mana pengambil kebijakan ini dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat subjektif, sehingga bisa menimbulkan keputusan yang diambil tidak objektif gitu. Nah, terutama di dalam petugas praja sendiri ya, sebagai aparat pemerintah yang notabene juga sama sepertinya dengan tugas kita sebagai penegak perda, itu memberikan pengawasan di masyarakat. Kalau kami kan pengawasannya di internal. Kalau Sobat Praja kan pengawasannya eksternal ya di masyarakat. Nah, di sini memang secara resiko adanya benturan, kemudian adanya risiko suap, gratifikasi ketika kita menghadapi masyarakat yang harus kita yang harus kita tegur gitu kan, harus kita awasi gitu. Nah, di sini bisa menjadi sebuah resiko, kemungkinan ada risiko suap di sana. Bagaimana yang harusnya kita tegur, kita tidak tegur karena ada pemberian. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan saya kira Sobat Praja bisa memahami risiko-risiko yang ada di pekerjaan yang dihadapi gitu oleh masyarakat, sehingga ini bisa dikendalikan. Gitu. Ya, benar sekali Bu ya. Tadi kan bahwasannya kita sebagai Satuan Polisi Pamong Praja itu terjun langsung ke lapangan, tidak hanya kepada pedagang kaki lima, juga pada pengusaha-pengusaha. Nah, bagaimana kita nih bisa membentengi diri agar tidak menerima gratifikasi ataupun suap tersebut ya Bu ya. Kemudian agar kita tidak terkecoh seperti hal tersebut, mungkin ada tipsnya Ibu, bagaimana kita bisa membentengi diri dan juga dari kecurangan tersebut. Ya, kalau kita ngomong bagaimana kita bisa mengendalikan ya kecurangan itu terjadi dalam
setiap pelaksanaan tugas tentunya yang pertama memang itu kembali lagi ke integritas diri. Jadi kita sebagai aparat pemerintah itu harus memiliki integritas bahwa kita ini pelayan masyarakat, kita sudah digaji. Saluran pengaduan di masyarakat pun itu bisa menjadi salah satu kanal untuk melakukan pencegahan. Bagaimana sistem pengaduannya? Kemudian apakah kami sebagai pelapor itu identitas kami dapat dirahasiakan? Ketika pengaduannya berkadar pengawasan, nanti akan ada pelimpahan ke inspektorat. Itu berintegritas, mulai membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Penegak